nyanyi di depan banyak banget orang, dan gimana caranya aku membuat orang itu Hari sendiri bisa dibocorin mungkin sedikit, nanti akan ada penampilannya Onyo yang mungkin pasti berbeda dengan konser-konser sebelumnya gitu. Karena ini kan apalagi konser tunggalnya Onyo yang pertama kali gitu, pasti akan menentukan penampilan yang spektakuler kayak gitu. Nah, mungkin ada bocor-bocor sedikit, mungkin Onyo akan dengan bajunya yang kayak gimana, atau mungkin akan pakai baju adat atau apa, terus cara ada dance-nya atau apa kayak gitu-gitu. Ini akan kita itu dulu mungkin. Boleh? Langsung aja ya. Tugas Angkel yang pasti pertama bersama dengan MOP, mulai dari manajemen, terus kemudian tim event, memperhatikan dan juga memastikan setiap divisi dan pos sesuai dengan timeline pertama. Mengingat waktu kita tinggal 2 bulan, jadi kalau turun terjun langsung enggak, tapi memastikan bahwa kostum sudah siap diproduksi, Onyo dalam kondisi sehat, Ayah juga dalam kondisi happy, terus kemudian Kak Ari dengan tanggung jawabnya juga sudah sesuai dengan timeline. Jadi ya penanggung jawab dan juga pemerhati pastinya. Di luar daripada itu, memberikan support pasti secara pribadi kepada Onyo bahwa menjadikan ini bukan beban. Kalau tadi ada yang nanya, ini adalah beban Onyo kepada pembeli tiket. Bukan beban, tapi lebih kepada bagaimana Onyo bertanggung jawab di usia dewasa sekarang, sudah lebih dari 17 tahun, dan juga menjadikan ini mungkin bukan bukan jadi beban, tapi menjadi tempat di mana Onyo bisa membuktikan bahwa ini adalah sesuatu yang terbaru, bukan cuma terbaik, karena mungkin terbagus dan terbaik belum tentu menjadi kesukaan semua orang gitu ya. Tapi Onyo di seiring bertambah usianya terus menjadi pribadi yang juga bisa menerbitkan karya terbaru. Ya. Kalau untuk konten dari konsernya ini sebenarnya bukan nggak mau ngebocorin, cuma memang masih kita nggak pilih, ada beberapa kejutan. Kalau disampaikan kan udah nggak kejutan, tapi kalau buat gambarannya sih kayak aransemen lagu udah otomatis akan dirubah, disesuaikan untuk konsep panggung, dibikin lebih modern juga. Dari yang kalau dulu kan dari waktu dia masih kecil, lagu aransemennya waktu dia masih kecil, ini di panggung formatnya sama kemudian di rearrange lagi. Kemudian untuk penampilan juga koreografi juga ada beberapa perubahan. Apalagi ini ketemu dengan bintang tamu yang Onyo juga mungkin malah belum pernah nyanyi bareng selama ini dengan mereka ini. Otomatis akan menjadi suatu pengalaman yang baru, yang berbeda. Juga Onyo juga akan bermain alat musik yang ini juga masih latihan. Mudah-mudahan sih dia bisa menguasai dalam waktu yang hanya 2 bulan. Kurang lebih seperti itu. Tapi untuk di panggung sendiri special effect juga kita buat khusus gitu loh. Permainan multimedia, LED, kemudian ada pyro dan sebagainya, itu menjadi penunjang kemeriahan dari konser ini. Kurang lebih itu. Kok munculnya ide ini, konser tunggal ini memang pure dari Bertrand sendiri atau memang dari Ruben sendiri yang memang artinya mensupport untuk ayo dengan lagunya yang udah lumayan banyak, kenapa nggak bikin konser tunggal aja gitu? Ya dari saya sih, saya baru challenge ke dia gitu ya, saya kasih ke dia berani nggak gitu. Kalau pada saat itu anak saya ngomong nggak, pasti juga nggak akan saya lakuin gitu. Tapi karena dia suka banget ditantang ya, jadi ya lebih mudah buat kami bisa terus memberikan kreativitas, ide-ide kreatif yang bisa dia lakukan di konser itu. Kalau buat saya gini, siapapun artisnya, siapapun orang yang ada di panggung itu ya, buat saya sudah pasti akan melibatkan banyak orang kreatif, ya. Tapi apakah Onyo bisa melakukan sesuai dengan eksekusinya? Jadi dibutuhkan ketenangan, dibutuhkan kesiapan secara mental, dibutuhkan kesiapan secara vokal, ya. Makanya kalau itu saya tanya dulu sama dia. Kalau Onyo ngomong iya, agenda yang harus Onyo lakukan itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu. Ya, oke. Saya sepakat sama dia selama kegiatan itu tidak mengganggu kegiatan sekolah, ya saya rasa jalan aja. Ruben ini perlu berapa waktu lama sih untuk meyakinkan Onyo, atau memang pada saat itu langsung? Oke. Saya
sebelum ke Onyo saya cek tempat dulu ya, karena ntar dia ngomong oke, tempatnya nggak oke kan, takutnya dia jadi nggak semangat gitu. Saya cek dulu tempatnya, saya sebutkan ke dia tempatnya di sini, ini gambarnya, karena kan dia belum kesana kan, jadi ini tempatnya besar sekali Nyo, ini tempatnya bagus sekali gitu. Jadi saya yakinkan ke dia, tapi ingat loh Nyo, ini lebih besar lagi panggungnya. Cuman Onyo nih sendirian yang di situ sama beberapa dancer ya, dan sama satu bintang tamu yang bergantian gitu. Makanya saya bilang, dan Onyo menyanyikan hampir 20 lagu. Hampir 20 lagu, ada beberapa lagu yang memang yang dinyanyikan secara medley gitu. Makanya dari dia, oke ayah, dia mau, berarti kan ada waktu-waktu dia yang akan terbuang untuk latihan ya. Jadi dia melakukannya, saya kepengen anak saya itu melakukan kegiatan ini harus dengan hati ya, karena semua penonton yang membeli tiket ini ingin melihat penampilannya yang maksimal, melihat seorang Bertrand dari awal dia ke Jakarta sampai akhirnya ada detik ini. Bagaimana siasat waktu? Semuanya dilakukan setelah pulang sekolah. Semua dilakukan setelah pulang sekolah, makanya dalam 1 minggu itu dia setelah pulang sekolah itu punya banyak kegiatan yang dilakukan untuk persiapan konser. Oh, sedikit tuh artinya. Ya. Ya dengan Bertrand yang sangat banget sayang dengan ayahnya kayak gitu ya. Apalagi kita tahu artinya Ruben lagi fokus dengan kondisi kesehatan. Nah, cara meyakinkan atau mempersiapkan mental atau jiwanya Bertrand sendiri seperti apa sih, artinya dengan supaya fokus di konser ini, persiapan ini, supaya tidak kepikiran kondisi kesehatan ayahnya terus, seperti apa sih? Ya harus dia lihat di mata dia sehat ayahnya. Kalau enggak dia pasti kepikiran, mau ngapa-ngapain juga jadinya nggak fokus gitu. Itu sudah terbukti dari kemarin ini saya sakit, jadi ada beberapa kegiatan yang dia lakukan semuanya blank, semuanya nggak fokus jadinya gitu. Makanya kalau untuk Onyo, kalau dia latihan ya minimal ada pelupuk mata bapaknya atau ibunya nih ngeliatin dia nih, baru dia kayak dia lagi semangat. Kan kalau adik-adiknya kan cuman ngerti nyanyinya doang nggak bisa yang gitu ya. Jadi kalau saya nggak bisa, pasti bundanya yang punya cara lain untuk bisa meyakinkan dia terus, ayo nyo gitu. Tapi pada saat dia latihan ya kita punya cara perhatian khusus untuk dia gitu. Makanya sekarang dia punya banyak waktu untuk latihan fisik ya, karena dia pengen punya vokal yang lebih luas lagi, dan PR dari Kak Uci ya masih terus dia jalanin gitu. Jadi dia latihan juga dapat PR secara persiapan ini, juga dapat tugas dari sekolah juga. Kalau aja gimana Nyok? Artinya persiapannya sendiri, artinya dengan ya bisa dibilang dia udah mepet ya, udah tinggal beberapa bulan lagi gitu, persiapan semuanya seperti apa sih? Ya pastinya aku persiapan yang pertama fisik aku dulu, yang kedua vokal aku, dan yang ketiga mental aku sendiri, karena aku akan nyanyi di depan banyak banget orang, dan gimana caranya aku membuat orang itu, membuat semua penonton yang nontonin Onyo ikut menikmati suasana yang ada di konser itu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.